Selamat sore Pak Bangun. Ya, sore Mas Dani. Pak Bangun, sekarang kan sudah masuk bulan Juli nih Pak ya. Iya, iya. Menurut Bapak, langkah-langkah apa aja Pak ya untuk menyemarakan 17 Agustus di bulan depan Pak? Baik, terima kasih. Teman-teman dimanapun berada, ini merupakan pertanyaan yang menggugah mungkin ya bagi setiap warga negara siapapun itu. Kenapa saya bilang menggugah? Karena 17 Agustus 1945 hari kemerdekaan, dan sekarang nanti di tahun 2023 ini kalau tidak salah 78 tahun kita merdeka kan. Nah, kita ambil yang sederhana, apakah yang menggugah kita untuk kita menggelorakan semangat merah putih? Ini Mas Dani, kan di tahun politik ini kan nanti ada kita menghadapi pemilu serentak dan pilkada ya. Ya, betul. Masing-masing itu partai kan punya bendera. Nah, jangan lupa bendera kita sebagai warga negara adalah merah putih. Itu maksudnya untuk kita menanamkan semangat kesatuan bangsa. Nah, kebetulan kita di Dijen Politik dan PUM dan juga di daerah teman-teman di Kesbangpol, intinya itu semua kan bagaimana menciptakan rasa cinta tanah air di satu kebangsaan untuk persatuan Indonesia sesuai dengan sila ketiga Pancasila, kan begitu. Nah, kita melihat akhir-akhir ini pasca kita menghadapi di tahun IT sekarang yang ada hoax dan IT yang berkembang sehingga masyarakat anak-anak sekarang ini dia lebih banyak dicekoki oleh pengaruh-pengaruh dunia luar melalui IT ya, seperti itu. Nah, bagaimana menanamkan sikap cinta tanah air ya, cinta tanah air. Kita ambil yang sederhana saja, bahwasanya kemerdekaan itu adalah lambang kita kan merah putih benderanya. Nah, tanamkan kepada anak didik kita ini kalau di sekolah, ke masyarakat, kepada pemimpinnya. Nah, kita dari aparat pemerintah paling tidak mengajak bagaimana ada kesadaran dari bottom up untuk menggelorakan semangat merah putih. Nah, Dijen Polpum kalau saya tidak salah tuh tahun lalu, tahun 2022 sudah mengeluarkan pencalonan 10 juta bendera ya, ruang pembagian itu. Dan di 2023 ini pun saya pikir ya kita harus semangati lagi Mas Dani kepada daerah-daerah itu, bahwasanya kita harus tanamkan itu sebagai bibit daripada trigger semangat kebangsaan, cinta tanah air. Merah putih itulah yang menyatukan kita sebagai satu bangsa, ya kan? Nah, nanti kita akan menghadapi banyak, ada bendera partai X, partai Y dan sebagainya itu. Nah, jangan lupa ada merah putih. Nah, sehingga tetap ada nilai persatuan dan kesatuan bangsa di situ. Ini yang perlu ditanamkan, dan mungkin ide daripada Pak Dijen kita itu seperti itu maksudnya, supaya dengan adanya merah putih kita tonjolkan, kita mengenyampingkan perbedaan-perbedaan yang lain, tetap yang kita junjung adalah persatuan. Jadi dalam prinsip demokrasi juga berbeda pilihan boleh, tetapi tetap satu Indonesia untuk pembangunan. Nah, inilah perlunya kita canangkan ya kepada masyarakat, bagaimana saling berbagi merah putih. Jadi setiap rumah, maksudnya kalau kita lihat dari angkasa nanti, Indonesia itu perlu ada pajangan-pajangan merah putih. Nah, ini adalah satu bagian yang merupakan bagian terbesar yang akan kita raih. Kalau ini kita lihat merah putih dari ketinggian kita, kalau naik pesawat atau helikopter, betapa indahnya Indonesia di saat hari ulang tahunnya. Jadi kalau ulang tahun pribadi saja kita heboh ya Mas Dani, bikin pernak-pernik nih. Lu ini untuk bangsa kita merah putih aja gitu. Jadi kalau yang dia lain bikin karnaval, silahkan kalau udah punya modal banyak, dan buat hal-hal lain yang sifatnya lebih meriah silahkan. Tapi yang jangan lupa bahwasanya mulai 1 Agustus sampai 31 Agustus merah putih harus berkibar di lingkungan rumah kita, RT, RW, sampai desa, lurah, distrik dan sebagainya, apapun sebutannya, sampai semua NKRI itu terpajang merah putih dari Sabang sampai Merauke. Mungkin itu Mas dari langkah-langkah konkret yang saya lihat juga sudah akan melanjut tahun kedua yang dilaksanakan oleh Dijen Polpum yang diinisiasi Bapak Dr. Ramli Setia. Saya kira itu Mas Dani yang saya bisa kasih gambaran tadi apa langkah-langkahnya. Oke, terima kasih Pak Bangun. Ya, sama-sama.